kantor misalnya, itu mungkin ada satu poin yang kita bisa jadikan bahan perenungan atau kultivasi, yaitu appreciative joy. Kegembiraan, kebahagiaan dalam mengapresiasi gitu. Ada sikap menghargai, mengapresiasi, bersyukur, matur nuwun. Jadi Chan ini lebih ke experiential daripada konseptual ya Pak? Saya kalau mengikuti Master Zheng Yan berimbang lah pasti. Jadi dua aspek itu mestinya jalan bareng. Karena kita tidak bisa ngomong hanya sekedar experiential, walaupun gimana kita butuh panduan, butuh peta, perjalanan masih panjang. Yang namanya experiential pun juga butuh diklarifikasikan kepada teacher, kepada yang punya otoritas. Kemudian juga kita juga butuh belajar maju terus, mungkin baca sendiri. Teacher juga tidak selamanya available gitu, atau situasi experiential misalnya kapan hari yang saya sharing tentang dengan Mas Wahyu tentang Nibbana misalnya begitu. Itu teacher kita di Chan sangat terbatas. Terpaksa saya belajar banyak ke Bhante Sujato atau Bhante Panya, baca-baca sendiri. Jadi experiential sama konseptual jalan bareng lah. Kadang orang yang terus ngawur nekat, nggak butuh studi sama sekali. Ya nyuwun sewu yang bilang begitu kadang ininya ya macet gitu, logikanya nggak masuk. Jadi ya jangan begitu. Dan itu juga begini Pak Steve. Itu juga yang dikritik dari pihak misalnya Tibetan yang Gelugpa, yang Madhyamika Prasangika. Itu mengkritik Chan itu seperti itu, dianggap membypass logika. Walaupun itu sejarahnya panjang lagi, tidak sesimpel itulah. Dikatakan abad ke-7 Biksu Chan, Hosang, Mohian itu dijungkirkan debat kalah dengan Kamalasila. Paling enggak itu narasi yang dipercaya sejak abad 10-11, kejadiannya tidak persis seperti itu. Tapi kita bisa belajar dari itu bahwa jangan sembarangan, jangan bilang teori logika nggak penting. Oke. Ya, Pak Agus, banyak data ya menunjukkan bahwa pengikut Buddhis ya dari semua aliran di Indonesia ini makin menurun Pak, Sementara beberapa sahabat dari agama lain ya itu meningkat. Jadi beberapa teman-teman misalnya dari agama lain itu ngirim orang-orang ke luar negeri untuk belajar khotbah, untuk belajar Alkitab dengan mendalam, sehingga ketika mereka khotbah itu sangat menarik bagi teman-teman milenium, Gen Z segala macam. Nah, kalau dilihat dari situ, Chan Indonesia ini ke depan kira-kira gimana, Pak Agus? Iya, itu challenge ya Pak Steve. Kita saat ini memang itu merupakan PR, challenge yang ongoing project, gitu ya, Oke. Nah, antara lain ada berapa aspek Pak Steve. Antara lain yang digagas kawan-kawan itu mereka misalnya juga mencoba belajar approach yang meditasi berbasis science, mindfulness modern misalnya, atau mindfulness based intervention misalnya. Jadi itu salah satu opsi. Beberapa kawan mereka mendapat sertifikasi internasional kayak si Pak Hendrik, atau mungkin ini Johan, kemudian siapa lagi? Ada 4 atau 5 kawan yang dapat sertifikasi internasional. Pertama, mereka adalah guru mindfulness bersertifikat nasional, resmi didikan, ikut jalur sesuai kaidah-kaidah
prinsip-prinsip yang diletakkan oleh Jon Kabat-Zinn, dan mereka adalah 4 atau 5 guru mindfulness Indonesia yang pertama. Itu mungkin salah satu opsi gitu. Oke. Itu salah satu pilihan yang mana memang diharapkan yang namanya latihan meditasi itu bisa masuk ke semua bidang, batas-batas sekat perkauman atau golongan. Mestinya ini ada nilai-nilai atau ada kemanfaatan yang universal ya Pak Steve. Saya pikir itu salah satu yang digagas. Tapi ini tetap satu ongoing project. Kemudian saya sendiri, ya ini personal sekali. Saya termasuk generasi kadaluarsa, mungkin nggak masuk generasi yang muda-muda itu. Saya sendiri kadang berpikir begini Pak Steve. Background saya, mungkin juga background-nya Pak Steve gitu ya. Background-nya bukan Buddhis. Yeah. Dan katakanlah peralihan saya, katakanlah dari dulu sekolah di De Brito gitu ya, terus kemudian belajar Buddhism. Peralihan saya itu peralihan yang menurut hemat saya smooth gitu. Tidak ada yang pahit. Bahkan banyak yang saya syukuri gitu. Jadi saya senang aja, prosesnya smooth aja. Dan saya sampai sekarang merasa bersyukur, merasa berterima kasih pada guru-guru, bahkan kepada pastor-pastor, frater-frater Yesuit yang mendidik saya semasa di De Brito, atau bahkan di masa perkuliahan saya juga ikutnya pelajaran agama juga dididik oleh beberapa frater dari yang mondoknya di seminari di pastoran di De Brito itu juga gitu. Nah, saya berpendapat begini Pak Steve. Jatahnya orang itu belajar itu dewe-dewe lah. Nggak usah terlalu risau dengan jumlah gitu. Karena couplingnya sendiri-sendiri gitu. Dan timingnya juga sendiri-sendiri. Kecocokannya sendiri-sendiri. Kalau kita ngomong, ya maaf kata lah, misalnya ngomong meditasi gitu. Saya dengan kawan-kawan di Jogja atau di Chan Indonesia itu sharing meditasi sekian puluh tahun, jumpanya ribuan orang, yang nyental juga cuma berapa gelintir. Jadi ya harus kita terima bahwa urusan hal yang baik ini, hal yang bermutu ini memang jumlahnya sedikit. Orang yang bisa beli Hermes atau Bulgari, jumlahnya ya memang terbatas. Yang bersedia betul-betul serius, yang betul-betul mendedikasikan waktunya secara serius, itu jumlahnya sangat sedikit memang. Dan kalau sekedar Buddhism sekedar dianggap sebagai sekedar bendera, sebagai KTP, ya walaupun itu ya penting, tapi menurut saya kok ya saya tidak terlalu bangga atau tidak terlalu risau dengan angka tambah atau kurang begitu. Yang penting kalau walaupun orang nggak ber-KTP Buddhis, kalau mereka bisa memberi sumbangsih yang positif bagi masyarakat, bagi dunia, lah kita kamsia banget ya. Ketimbang KTP-nya Buddhis tidak memberi sumbangsih apa-apa atau malah menimbulkan kerugian. Aku nggak terlalu risau dengan soal KTP atau kolom agama atau brand itu. Yang penting kalau udah ngomong jumlah, ngomong kemasyarakatan, di luar urusan satori ya, kalau ngomong satori kan jumlahnya terbatas. Tapi kalau sudah ngomongin kemasyarakatan, itu yang penting asal semua orang berbuat baik, kita kamsia lah. Bagus Pak, bagus. Saya ingat yang dikatakan oleh Dalai Lama gitu, ketika beliau berjumpa seseorang dan orang ini bilang, Your Highness, saya sudah pindah ke Buddhism gitu ya. Terus Dalai Lama bilang, loh jangan. Beliau enggak tanya gitu ya, dia dari mana, tapi dia bilang, loh jangan, stay with your religion gitu ya. Jadi karena Buddhism itu bukan religion, beliau bilang, kamu stay in your religion, tetapi kamu belajar tentang Buddhism karena tingkah lakumu lah yang membuat kamu adalah seorang Buddhis gitu ya. Bukan karena your religion, karena kamu pindah
nama gitu maka kamu jadi seorang Buddhis, tapi actually your attitude, your thinking gitu itu yang membuat kamu seorang Buddhis. Jadi beliau tidak concern ya sama seperti Pak Agus apakah jumlah orang Buddhis meningkat, menurun, menyamping, itu tidak begitu relevan. Mantap Pak. Ya, Pak Agus. Jadi teman-teman kita masih ada cukup waktu ya karena Pak Agus tidak membatasi, tapi kita mesti membatasi diri sendiri. Saya sudah janji kepada Pak Agus bahwa beliau akan berikan kita pesan gitu ya, pesan yang dengan waktu yang cukup karena banyak yang penting gitu ya. Namun sebelumnya saya sudah bertanya-tanya ya sehingga cukup banyak. In case ada dari teman-teman yang mau tanya ya, ini adalah saat yang pas gitu ya. Beliau perlu kita ketahui ya untuk mengulangi untuk teman-teman yang baru join, beliau adalah founder dari Chan Indonesia ya, termasuk salah satu yang sangat serius. Saya sudah bersahabat dengan beliau entah berapa lama gitu ya. Kita ikut retreat, saya belajar banyak sekali dari beliau. Jadi ini kesempatan gitu ya, kalau dari teman-teman ada yang tanya, kalau bisa memang nanyanya langsung gitu ya, jadi tidak lewat chat gitu ya kalau bisa, tapi sekalian gitu, sehingga kalau beliau kurang ngerti bisa ditanyakan kembali gitu ya. Silakan teman-teman ya kalau ada yang mau tanya. Chan itu masuk di dalam agama Buddha. Kemudian memang menekankan aspek meditasi, dan tentu saja pengertian meditasi di sini tidak sekedar terbatas pada duduk diam gitu ya. Jadi boleh dibilang kata meditasi mungkin lebih tepatnya biasa digunakan kalau bahasa palinya bhavana atau kultivasi atau olah diri gitu. Jadi boleh dibilang ini nyangkut olah diri, berarti nyangkut olah kehidupan kita seluruhnya, tidak sekedar duduk diam. Walaupun duduk diam atau kadang di Chan disebut sebagai praktek formal, itu merupakan core atau intinya, tapi juga di sisi-sisi lain kehidupan kita itu tidak diabaikan, karena walaupun gimana akhirnya kemajuan meditasi atau kemajuan praktek itu merupakan perjumpaan. Kalau kita belajar Buddhism yang awal adalah perjumpaan dari jalan mulia berluas 8 gitu. Jadi perjumpaan banyak faktor yang menuju ke satu poin. Kemudian kalau ngomongin yang agama Buddha, kalau di Indonesia mungkin yang ada di wihara-wihara yang belajar Chan, misalnya di Ekayana, kawan-kawan atau para bante yang di Ekayana itu mereka familiar atau belajar Chan. Kemudian juga ada yang Pusdiklat, Bodhidharma, itu kalau nggak salah afiliasinya dengan yang di Bogor ya, Wihara Vajrabodhi, itu juga mereka berminat pada Chan. Kemudian juga walaupun aliran beda, katakanlah di tradisi Theravada atau bahkan di STI, ada beberapa bante yang punya minat, walaupun mereka secara kemasapan bukan Chan, tapi ada beberapa yang punya minat atau saya boleh bilang frekuensinya sama gitu dengan Chan. Yang mana prinsipnya adalah ya fleksibel tapi juga punya akar atau core yang solid. Gitu kurang lebih. Terima kasih. Jadi saya juga kepingin banget gitu ya mendengarkan pesan-pesan penting gitu dari Pak Agus gitu ya, yang pasti ada hubungannya dengan hidup kita gitu ya. Kayak gitu ya Pak Agus ya. Silakan Pak Agus. Ya, matur nuwun Pak Steve. Sebagaimana diskusi kita, Pak Steve kan menyarankan agar saya juga berbagi pesan yang minimal berguna bagi kawan-kawan audiens di sini, kemudian juga untuk kawan-kawan di Nalanda, ataupun bagi kita semua gitu. Ya, dari Chan secara khusus atau dari Buddhism secara umum, ada banyak hal yang bisa kita petik
yang bisa kita kutip gitu. Tapi kadang kalau kita cuma asal kutip gitu jadinya platitude, cuman kata-kata mutiara basa-basi. Kalau bisa jangan begitu lah. Ini saya ngambil satu poin yang kiranya bisa applicable, yaitu khususnya tentang diri kita sendiri maupun dalam hal berkomunitas dengan kolega, dengan keluarga, dengan kawan sekantor misalnya. Mungkin ada satu poin yang kita bisa jadikan bahan perenungan atau kultivasi, yaitu appreciative joy. Kegembiraan, kebahagiaan dalam mengapresiasi gitu. Ada sikap menghargai, mengapresiasi, bersyukur, matur nuwun, dan secara sengaja gitu kita tumbuhkan joyful atau kegembiraan seperti itu. Dalam konteks pribadi, individu kita sendiri, mungkin saya akan mengutip satu kata-kata dari seorang psikolog yang kebetulan juga belajar mindfulness gitu. Dikatakan bahwa hal-hal yang baik bagi kita itu biasanya pikiran atau otak kita ini kejadiannya kayak teflon. Sebaliknya, hal-hal yang jelek, otak kita ini bereaksinya kayak velcro ya Pak Steve. Perkat ke lho Pak Steve, nenggon sepatu, baju atau sabuk itu Pak. Velcro ya. Iya. Terus. Jadi kalau ada hal yang baik, kita itu take it for granted seolah-olah ya biasa lah, atau lewat aja kayak teflon gitu. Jadi kita nggak ada apresiasi. Katanya hal demikian ini. Jadi saya rampungkan. Kalau ada hal yang baik kayak teflon, lewat aja, kita nggak ada apresiasi. Kemudian kalau ada hal yang jelek kayak velcro atau perekat itu, tinggalnya lama, nggak hilang-hilang, atau bahkan mungkin berkembang biak. Kalau yang jelek-jelek itu berkembang biak, mudah berkembang biak atau berpanjang-panjang. Tapi kalau yang bagus cuma lewat aja. Katanya menurut psikolog itu karena memang proses evolusi otak kita ini terbiasa menanggapi ancaman. Zaman dulu mungkin nenek moyang kita diancam oleh harimau bergigi saber misalnya gitu, bergigi pedang misalnya. Kita ini sekarang sudah nggak ada ancaman harimau bergigi bertaring saber, tapi masih perilakunya seperti mbah-mbah nenek moyang kita. Jadi kalau yang baik-baik kita nggak apresiasi, tapi kalau yang jelek-jelek kita udah mikirannya berpanjang-panjang. Nah, terus caranya gimana? Yang solusinya gimana? Ya, saya mengajak kawan-kawan untuk mengembangkan sikap appreciative joy gitu. Ada anjuran misalnya disebut mempraktekkan 10 fingers of gratitude. Jadi mungkin saya boleh pandu langsung gitu. Nggak sampai 10 fingers, tapi mungkin 3 finger saja, 3 jari ya. Waktunya nggak cukup gitu ya. Jadi kawan boleh kembali duduk, relax, duduk, settle, izinkan pikiran hadir di sini sekarang. Ambil napas mungkin 1, 2, 3. Rasakan kontak tubuh pada kursi, pantat, sandaran. Rasakan atmosfer lingkungan, mungkin temperatur AC atau udara hangat atau sejuk. Rasakan suasana, mungkin suara, traffic, suara saya.
hadir, izinkan pikiran hadir sekarang. Kemudian kita boleh pegang ibu jari kita, pegang sekitar demikian, pegang ibu jari kita. Ini satu, ibu jari ini sekedar sebagai grounded. Kalau kita pegang ibu jari kan jadi terasa, membuat kesadaran kita hadir karena kita merasakan ibu jari. Kemudian ini juga penghitung nomor 1. Ibu jari apapun oke ya Pak ya? Boleh, sekedar begini aja. Ini sekedar membantu kita grounded karena kita ada sentuhan loh. Oke. Kita membumi, kita sadar, oh terasa, pikirannya relatif nggak terlalu ngaco. Oke. Terasa. Kemudian secara sengaja kita boleh lihat satu hal spesifik di depan kita yang kita bisa apresiasi. Hal sederhana yang spesifik adalah, misalnya mungkin saya akan bilang, wah laptop saya nih bagus ya, udah 5 tahun awet ini melayani saya, 7 tahun. Persis Pak, untuk laptop saya. Misalnya begitulah, jadi kita secara sengaja, kita tidak membuat-buat, tidak artifisial, tapi mengakui, mengenali hal yang baik yang tadinya tidak kita akui, yang tidak kita kenal. Boleh sekedar laptop atau ini meja saya kok bagus ya, mejanya ini bisa di setel naik turun, atau handphone saya, atau mug minuman saya, atau sekedar badan saya kok seger hari ini misalnya. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya boleh pegang jari berikutnya telunjuk misalnya begitu. Sekali lagi ini sekedar untuk grounded gitu. Jadi membantu kita terasa pikirannya nggak ngelantur gitu. Sama menghitung, ini nomor 2. Kita boleh melihat di ruangan kanan kiri atau seluruh rumah kita atau di kantor. Mungkin Bapak, Ibu, Mas, Mbak, Kakak, brother, sister, bisa lihat mungkin ada foto lama di ruangan kita, ya kita apresiasi. Atau saya mungkin, ini kantor saya, ini temboknya bagus, ini bapak-bapak tukangnya nih bikinnya susah payah, telaten dirinci satu-satu, nyusunnya juga rapi sekali, hati-hati misalnya. Ya kita appreciate lah, kita seneng aja lah, seneng bahwa ada hal yang baik di dekat-dekat kita, di ruangan kita. Kita apresiasi. Kemudian bahkan kita boleh rasakan sensasinya. Ketika kita mengapresiasi, bagaimana sensasi tubuh? Apresiasi ini tidak sekedar konseptual, tapi kita bikin eksperiensial. Kita boleh memejamkan mata seberapa detik untuk menyelaraskan diri, tuning into the sensation. Rasanya, sensasinya gimana? Ketika kita bersyukur, menghargai, apresiasi. Sensasi tubuhnya bagaimana? Kemudian berikutnya boleh pegang jari tengah, yaitu ketiga. Kawan-kawan boleh tetap mengistirahatkan kelopak mata atau memejamkan mata. Boleh berpikir, hari ini ada hal yang baik hari ini.
mungkin cuaca atau perjalanan tadi lancar dari rumah ke kantor. Atau ada musik di jalan, mobil tadi, hal yang baik hari inilah. Pagi tadi mungkin minum kopi, kopinya very nice. Ya kita apresiasi, kita terima kasih, syukuri. Dan rasakan sensasinya pada tubuh bagaimana. Secara eksperiensial ketika kita mengenang hal yang baik, ketika kita mengapresiasi, efek sensasi pada tubuh bagaimana. Perlu mengucapkan sesuatu nggak Pak pada diri? Boleh. Misalnya bilang terima kasih, apresiasi, boleh. Sekiranya kawan-kawan sudah siap, ya boleh membuka mata pelan. Kembali ke ruang Zoom. Itu appreciative joy, kadang disebut 10 fingers of gratitude. Boleh jadikan habit harian untuk kita sendiri. Kemudian juga dalam konteks kawan-kawan lain, dalam di perkantoran, ini kan kita lebarkan apresiasi, sikap apresiatif joy, sikap menghargai, berterima kasih. Saya pikir ini sebuah habit yang bagus, yang secara deliberate, secara consciously perlu kita bangun, kultur yang bagus. Saya akan cerita sedikit pengalaman waktu saya diajak kawan Yayasan Ehipasiko yang tadi saya cerita di Salatiga itu tahun 2018. Itu adalah event besar para keluarga Ehipasiko Foundation. Itu mereka ada temu abdi desa, kalau nggak salah pesertanya 100 lebih lah gitu ya. Ada satu kawan abdi desa istilahnya mereka yang bertugas di Nias, itu diberi hadiah award gitu, sama dikasih duit penghargaan. Karena ini kawan yang dari Nias ini, kalau di grup WhatsApp dia itu paling responsif dan paling mudah memberi jempol. Menghargai, kalau kawan ada posting, ada berbagi, dia itu murah hati memberi penghargaan, terima kasih, jempol. Itu mengesankan bagi saya sampai sekian tahun kemudian. Maksud saya begini, di satu sisi itu adalah kultur yang bagus, gitu ya. Ya, contohnya di grup WhatsApp. Gitu. Tapi juga bahwasanya itu sampai diberi reward, sampai diberi duit, itu juga menunjukkan bahwa tradisi memberi jempol itu bukan tradisi yang lazim gitu. Jadi nggak banyak orang yang seperti itu gitu. Bahwa itu perlu secara sengaja kita kultivasi, bertepuk tangan, terima kasih, beri jempol pada orang lain, itu bukan budaya kita yang lazim. Saya pikir itu perlulah untuk kantor, untuk komunitas, ikut seneng lihat orang lain berhasil, ikut seneng lihat orang lain bahagia. Jangan iri atau malah sudah nggak kasih jempol, kalau keluar metune bagian kritik atau bagian mencela atau menyindir, insinuasi. Wah, itu sing paling payah ya. Nggak pernah muncul, begitu muncul ketemu sing ngomongan enak. Sarkastik atau insinuasi, nyindir, mengecap, menyensor, cancel culture misalnya gitulah. Jangan. Jadi kalau bisa seperti teman yang dari Nias itu, membiasakan diri, dan itu lebih enak untuk kita. Bagi yang ngelakoni juga enak, bagi suasana di lingkungan juga enak.
dan bagus untuk komunitas. Saya kira begitu Pak Asti, matur sembah nuwun ke teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak Agus. Pak Agus, nanti kan kita udah dapat nih yang 3 jari. Ya, kan ada 10. Nanti tolong kirim 10-10-nya ya Pak Agus ya. Nanti saya sebarkan ke teman-teman ya. Ya, siap Pak Steve, siap. Ya. Jadi teman-teman, saya merasa dapat banyak sekali ya dari podcast kita bersama Pak Agus. Saya sudah tahu bahwa beliau mendalam, tetapi hari ini saya masih tetap belajar terus dari beliau ya. Kita thank you banget. Dan teman-teman kalau ada yang tertarik untuk ikut retreat atau untuk mengetahui lebih lanjut tentang Chan Indonesia, bisa info ke saya ya. Sekarang pandemi sudah berakhir, saya dengar akan ada retreat dari Chan Indonesia, dekat lagi dari Jakarta. Nah, Pak Agus ini di Jogja gitu ya, harus pergi ke Chan Forest di puncak sana lah ya, deket-deket, belum, sekitar situ, belum Megamendung. Nah, di Megamendung. Nah, itu tuh kalau ada yang mau, silakan gitu ya. Terima kasih.